amat dekat tuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Kazeto bersama Catherine, Zevanya, dan juga Thomas. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, yuk kita kenalan dulu. Nama aku Zevanya dari 11 IPS 3. Hai, aku Catherine dari kelas 11 IPS 3. Dan aku Thomas dari 11 IPS 3. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kira-kira kalian tahu tidak kali ini kita mau ngomongin apa? Sama-sama kita simak pembahasan podcast kita kali ini. Pada podcast kali ini, kita mengambil judul Themis. Nah, kira-kira kalian ada yang tahu nggak siapa atau apa itu Themis? Themis itu adalah seorang dewi dalam mitologi Yunani yang melambangkan keadilan hukum. Alasan kita mengambil judul ini adalah pada pembahasan podcast kita kali ini akan sedikit membahas tentang hukum serta konflik. Dalam masa pandemi sekarang ini, tidak mengurangi kemungkinan terjadinya kisruh konflik dalam masyarakat. Berdasarkan sumber penelitian statistik kasus, ada purnon terjadi konflik loh, kriminal dan kejahatan yang berujung ke ranah hukum. Pada tahun 2018 saja terdapat setidaknya 294.281 kasus. Dan angka ini itu terus menurun di tahun berikutnya, yaitu 269.324 kasus di tahun 2019 dan 247.218 kasus di tahun 2020. Wah, jadi pandemi COVID-19 itu bukan penghalang untuk penegakan hukum yang tegas dan adil ya. Terlihat dari jumlah kasus yang terus menurun. Ya memang sih, pandemi COVID-19 seharusnya tidak menjadi halangan bagi aparat penegak hukum kita untuk terus bekerja dengan hukum. Penegakan hukum dalam situasi pandemi COVID-19 memang beragam, seperti tindak pidana korupsi, penyebaran informasi bohong atau hoax, dan lain-lain. Oleh karena itu, diharapkan agar para aparat penegak hukum untuk bisa menegakkan hukum dengan adil dan transparan. Contohnya saja terdapat kasus Coki Pardede yang ditangkap oleh kepolisian karena kasus narkoba meskipun terjadi pada masa pandemi. Nah, benar katanya tadi. Kalau menurut pendapatku, pandemi COVID-19 itu tidak menjadi penghalang penegakan hukum yang tegas dan adil. Kenapa? Karena dari sebelum ada pandemi, hukum di Indonesia masih banyak yang perlu diperbaiki. Apalagi sekarang pada saat pandemi seperti ini. Dengan keterbatasan media yang ada. Tetapi, itu tidak menjadi alasan untuk hukum Indonesia tidak bersikap tegas dan adil. Salah satu cara memperbaiki semua itu adalah kesadaran menerapkan teknologi untuk melayani masyarakat. Nah, berkaitan dengan kasus pada masa pandemi, kalian tahu nggak sih ada kasus yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial saat COVID sedang naik-naiknya loh? Yang selebgram berinisial RV itu bukan sih yang melanggar aturan karantina setelah berpergian dari luar negeri? Oh, aku tahu. Yang kabur dari karantina Wisma Atlet karena ingin bertemu anaknya itu kan? Iya betul, seharusnya ia didakwa hukuman selama 1 tahun penjara serta denda sebesar 100 juta rupiah. Tetapi karena hakim melihat RV bersifat ramah dan sopan saat sidang, jadi hakim memutuskan untuk tidak menghukum RV dan tetap dikenakan denda. Kok bisa ya RV tidak dihukum sama sekali? Hanya karena bersifat sopan saat persidangan. Padahal RV kan sudah jelas-jelas telah melanggar aturan karantina. Nah, menurutku sih itu merupakan salah satu contoh kasus ketidakadilan yang terjadi. Sudah terasa seperti zaman feodalisme ya, di mana rakyat mau tidak mau harus melakukan perintah dari seorang raja atau ratu yang kekuasaannya lebih tinggi. Iya, feodalisme itu kan adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik atau sosial politik yang dijalankan di kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan sebagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Suatu bentuk penghormatan dan kesiapan untuk melakukan perintah dari kekuasaan yang lebih tinggi, di mana dulu feodal rakyat mau tidak mau harus melakukan perintah dari seorang raja atau ratu, bahkan jika perintah itu adil ataupun tidak. Nah, kalau kita bandingkan dengan masa kini, seharusnya seorang hakim yang memegang kekuasaan tertinggi di pengadilan
itu harusnya bersifat adil terhadap seluruh kasus yang ada. Tetapi, kok pada kasus RV ini terlihat hakim yang bersikap secara tidak adil karena tidak menjatuhi RV hukuman hanya dengan alasan bahwa RV bertindak sopan. Padahal RV sudah melanggar peraturan yang berlaku. Bener banget tuh. Nah, kita seharusnya sebagai rakyat Indonesia yang sadar akan hukum, terlebih lagi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak boleh takut dan harus berani bersaksi melawan feodalisme yang terjadi di negara kita ini seperti kita menjadi saksi untuk Kristus. Kita harus terus memberitakan kemuliaan Allah, walaupun banyak orang yang tidak menerima semua itu. Contohnya seperti Stefanus. Dia tetap memuliakan Tuhan saat banyak anggota-anggota Mahkamah Agama yang menyambutnya dengan gertakan gigi. Iya, dan biasanya di pengadilan, seorang saksi sengaja dihadirkan dengan tugasnya untuk menceritakan dengan jujur dan benar apa yang diketahuinya saja. Ia tidak perlu membela diri, berdebat, atau berusaha meyakinkan orang lain. Apabila kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kalau kita diminta menjadi saksi, artinya kita mesti menceritakan apa saja yang kita alami bersama Yesus. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita harus bersaksi secara terus terang dan tidak perlu untuk menutupi kebenaran hanya karena takut dengan orang yang lebih berkuasa, agar kita bisa menegakkan hukum di Indonesia. Nah, aku setuju sama kalian. Tapi, kalau kita terus-terusan bersaksi melawan feodalisme atau ketidakadilan yang terjadi di hukum Indonesia, bukankah ini akan menciptakan konflik antar kedua belah pihak yang bisa saja berujung pada kekerasan? Benar sih. Konflik memang cenderung berujung pada kekerasan jika kedua belah pihak masih belum menemukan solusi dari sumber konflik tersebut. Lebih parahnya lagi, jika kondisi sudah semakin memanas dan langsung dapat memicu perkelahian. Bener banget. Tapi kalau menurut pendapatku, kekerasan pada konflik dapat dihindari jika kedua belah pihak dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut dengan cara musyawarah atau menggunakan resolusi mediasi dan arbitrasi. Iya, aku setuju. Tapi coba bayangin deh, kalau kekerasan terjadi itu menggunakan senjata api yang berbahaya karena diperjualbelikan ke publik. Wah, Toms, itu bahaya banget sih, apalagi itu bisa jatuh ke tangan yang salah. Untung saja di Indonesia tidak diperbolehkan untuk dijual ke publik. Nggak kebayang sih kalau sampai senjata beredar di Indonesia. Iya, bener banget. Tetapi masih banyak tahu negara yang memperjualbelikan senjata di publik. Coba aja kita simak analytical exposition text ini. Aku setuju sekali sih kalau senjata tidak boleh diperjualbelikan ke publik. Karena seperti aku bilang tadi, kalau sampai jatuh ke tangan yang salah akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Iya, jadi kalau kita menarik pokok informasi dari teks di atas, senjata harusnya tidak boleh dijual ke publik karena bisa berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan dan meningkatnya tindak kekerasan di dunia. Benar sekali. Dan kita sebagai rakyat Indonesia tuh harusnya sadar akan hukum dan berani untuk ikut serta dalam menegakkan hukum di Indonesia agar tercapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kayaknya kita udah ngobrol terlalu lama deh. Iya nih, kita udah ngebahas panjang lebar. Oke deh, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jika ada kesalahan terhadap perkataan kami mohon maaf dengan sesungguhnya. Sekian dari kami. Terima kasih.